Halo, selamat malam teman kumparan. Senang banget saya Gesit Prayogi bisa hadir menemani malam kalian semua dalam acara kelas investasi episode ke-6. Wah, nih nggak terasa ya. Kita sudah 5 kali hadir di setiap bulannya khusus buat teman kumparan semua biar bisa lebih paham nih dan melek lagi soal investasi dan juga bisnis. Oke, buat teman kumparan yang baru pertama kali bergabung nih, kadar informasi ya, kelas investasi ini akan hadir di setiap bulannya. Jadi, nggak cuma ngasih tips dan ilmu bagi yang udah nyemplung di dunia investasi aja nih, tapi juga buat kamu yang masih pemula atau baru ngeraba-raba mau belajar, boleh aja dong menjadikan kelas investasi kumparan ini sebagai salah satu referensi belajar kalian. Oke ya, jadi kalau di episode sebelumnya kita bahas secara tuntas tentang layakkah kita koleksi saham perusahaan unicorn yang masuk bursa, kali ini kita akan ngebahas topik yang nggak kalah seru, yaitu ekonomi mulai membaik, masihkah investasi emas cuan? Ya, hal ini memang menjadi concern yang cukup besar ya, karena baru tahun lalu harga emas ini mencatatkan rekor tertinggi. Namun ya, seiring membaiknya ekonomi di Indonesia semenjak dihantam pandemi, harga emas atau yang sering disebut dalam istilah investasi sebagai safe haven justru semakin melandai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2021 mencapai 7,07%, dan ini adalah catatan tertinggi sejak 2004. Menyusul dirilisnya data tersebut ya, pada 5 Agustus 2021, harga emas antam tetap bertahan nih, manteng di harga Rp800.000 per gram sepanjang bulan Agustus 2021. Menariknya, di tahun lalu, di bulan yang sama saat pandemi COVID-19 berlangsung, emas antam melompat dan mencatat rekor tertinggi, yaitu mencapai hingga di atas Rp1 juta per gram. Sebelumnya, harga emas pre-pandemi tercatat di kisaran Rp775.000 per gram. Nah, pergerakan harga emas itu selaras dengan tren harga emas di pasar komoditas global. Sama dengan di Indonesia yang menikmati rekor tertinggi di COMEX New York Mercantile Exchange pada awal 2020 lalu, bulan Agustus ya juga mencatatkan rekor tertinggi dengan harga $2.069 Amerika Serikat per troy ounce ya. Kalau kita observasi nih, ada tren yang menarik terjadi. Kedua pasar sama-sama mengalami kenaikan saat pandemi COVID-19. Salah satu masalah besar yang harus dihadapi dunia ketika pandemi adalah menurunnya tingkat ekonomi. Bahkan Indonesia mengumumkan mengalami resesi pada November 2020 lalu. Namun, harga logam safe haven ini justru meningkat. Kini, beberapa negara di dunia mulai menatap kepada akhir dari pandemi. Penyebaran vaksin secara merata mulai menurunkan tingkat kasus positif. Hal ini mulai memunculkan harapan pandemi COVID akan terkendali. Kondisi ekonomi pun mulai membaik dan harga emas perlahan mulai kembali ke posisi sebelum pandemi. Pertanyaannya nih, akankah harapan terkendalinya pandemi membuat ekonomi pulih kembali seutuhnya? Dan apakah kedua hal tersebut akan berdampak kepada harga emas yang terus melandai? Jika memang seperti itu, masih layakkah emas untuk dikoleksi untuk investasi? Baik ya, untuk menjawab itu, kumparan sudah kedatangan narasumber yang pas banget untuk membahas investasi saham dan situasi terbarunya di dunia. Tapi sebelum saya undang narasumber kita untuk bergabung, saya mau info untuk teman kumparan ya yang udah gatel pengen nanya seputar tema, bisa banget langsung drop pertanyaan kalian di kolom live chat Instagram kita kali ini ya. Karena, kenapa? 5 pertanyaan paling oke bakalan kita bacain dan langsung dijawab oleh narasumber. Plus nih ya, dicatat baik-baik nih, dengerin baik-baik, akan mendapat juga nih voucher emas dengan total Rp500.000. Dimana lagi coba kita bisa dapat kelas gratis dan dapat hadiah juga emas pula kan, kesempatan emas dan peluang emas nih. Wah, luar biasa. Oke, tanpa berpanjang lama lagi, perpanjang lebar lagi. Oke, langsung saja kalau gitu saya invite narasumber kita ya, ada Mas Indra Syurya. Dia merupakan co-founder dan Chief of Marketing Officer dari Indogold. Jadi kita langsung invite ya. Oke. Kita masih tunggu Mas Indra. Oke. Ini luar biasa responsnya ya. Wah, menarik.
Muhammad Miradi. Halo, halo juga. Tips untuk memulai investasi emas itu gimana ya, Mas? Waduh, nih Mas nanya ke emas nih ya. Kita tunggu ya, makanya nanti akan yang menjawab langsung adalah Mas Indra Syuriah nih ya yang akan menjawab. Kalau saya sih nggak punya kapasitas, saya cuman nemenin teman-teman untuk bertanya juga ke Mas Indra nantinya ya. Sambil menunggu, tentu saja kita masih menunggu lagi ya. Kalau investasi emas itu lebih baik yang LM atau emas perhiasan. Nah, ini menarik dari Alfiani Nuni ya. Kita tunggu ya. Kita akan undang Mas Indranya di sini. Fight dulu. Mas, tips dan trik menabung emas di era pandemi ini biar tetap cuan. Yang pada awal, aduh, Mas Indra sudah bergabung bersama kita semua hari ini ya. Halo Mas Indra, apa kabar? Halo, bentar Sehat ya, Mas? setting dokumen. Start. Iya, baik. Halo. Baik, baik. Kayaknya kondisinya belum stabil internet ini, Mas. Ini Oh, internet banyak yang stabil. betul, di saya masih patah Mas Indranya. Oh, oke. Kita tunggu ya teman-teman, sabar semua ya. Ini masih menunggu semua. Luar biasa antusiasmenya nih, karena memang saya secara pribadi juga menjadikan emas sebagai backup gitu ya. Kalau saya istilahnya lebih kepada backup. Jadi daripada uang itu habis gitu. Kadang kalau suka ditaruh di tabungan gitu ya. Kadang suka khilaf gitu ya. Sedikit, Hmm. sedikit. Jadi lama-lama kok jadi kebanyakan tuh nggak terasa gitu. Dan akhirnya nyesel kalau udah banyak. Makanya biar aman, disolitin ibaratnya disolitin jadi emas, disimpan di koper udah aman ya kan. Kita kadang kalau pas buka koper, oh kita udah punya emas segini ya gitu. Kadang bisa senyum-senyum sendiri gitu ya. Tapi kita masih menunggu nih Mas Indra untuk internetnya baik ya. Di saya Masih lancar ya, Mas ya, nggak ada isu ya. oke. Kalau gitu kita langsung aku lanjut aja ya Mas ya. Iya. Oke, baik ya Mas ya. Nih, oke, terima kasih ya Mas Indra sudah bersedia join bareng teman kumparan buat ngasih ilmu nih ya tentunya pengetahuan terkait dengan yang isu tadi terkait emas, apakah masih prospek untuk kita menjadikan salah satu instrumen investasi gitu ya Mas ya. Tadi kan Hmm. saya pertama menyinggung hal yang tadi disebutin di awal ya Mas ya. Emas itu sering disebut sebagai safe haven gitu ya. Apa sih Mas sebetulnya arti dari istilah safe haven itu? Safe haven ya, tempat yang aman ya berarti ya. Jadi Iya, memang betul. dibandingkan semua investasi kan memiliki karakteristik masing-masingnya. Dan emas itu selalu dikenal sebagai safe haven. Kenapa? Karena pada saat situasi ekonomi, politik tidak menentu, biasanya orang cenderung mengubah alokasi portfolio mereka dari yang tadinya mungkin saham ataupun reksadana atau apa, mereka mungkin alihkan sebagian porsinya itu ke emas. Karena memang dari sejarah kita juga bisa lihat sendiri, dari waktu ke waktu, setiap kali ada turmoil atau uncertainty, biasanya harga emas itu meningkat karena orang merubah alokasi portfolionya. Hmm, oke. Mas, pertanyaan kedua nih lanjut ya Mas ya. Ada nggak sih kaitannya Hmm. nih antara istilah itu dengan lonjakan harga emas yang sampai melebihi 1 juta rupiah per gram saat awal pandemi di 2021 lalu? Ya, ada kaitannya kan, karena memang kan boleh dibilang waktu pada saat COVID itu benar-benar shock ya. Jadi everybody start kayak stop gitu sementara kan juga. Kita pun juga merasakan efeknya kan dari PSBB, terus sekarang berubah namanya jadi PPKM. Nah, jadi Mm-mm. banyak aktivitas-aktivitas ekonomi terdisrupsi gitu. Orang-orang Mm-mm. yang masih belum, biasanya investor-investor yang masih belum dapat menentukan arahnya mau kemana, ya biasanya mereka bakal diversify terlebih dahulu, salah satunya ke portfolio aset investasi emas tersebut. Makanya itu yang menyebabkan juga waktu tahun 2019 ke tahun 2020, harga emas sempat melonjak tinggi. Karena ya Oh, efek-efek oke. the magic of pandemic ya. Iya, baik-baik. Nah, kalau begitu Mas ya, ada nggak sih selang setahun kemudian gitu ya kan kondisi ekonomi mulai membaik nih kan. Terus namun harga emas ini kan cenderung menurun ya Mas. Apakah dua hal ini itu ada hubungannya ketika ekonomi buruk, emas tinggi, ketika sebaliknya terjadi kondisi juga sebaliknya? Tentu, Mas. Biasanya pasti selalu ada korelasinya. Jadi ketika di kala ekonomi, namanya investasi emas kan, itu emas itu kan pada dasarnya kan sesuatu barang yang berharga tapi kan tidak memberikan value apapun selain dari intrinsik nilai emasnya itu sendiri.
Jadi pada saat situasi ekonomi membaik, orang cenderung kan sudah melakukan aktivitas perekonomiannya. Jadi roda perekonomian sudah mulai bergerak. Nah dari situ makanya orang pun juga akan berubah lagi alokasi portfolionya yang mungkinnya tadi defensif ya mereka mulai start attacking agresif lagi. Jadi memindahkan ke aset-aset portfolio yang lain. Oke, kalau begitu ada nggak sih Mas faktor lain yang biasanya juga bisa mempengaruhi kenaikan atau penurunan harga emas? Jadi faktor lainnya yang paling terutama ya, seperti yang paling umum sih ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kalau misalnya kita mau lihat yang paling nyata itu biasanya adalah tingkat suku bunga dan nilai tukar kurs. Kalau tingkat suku bunga biasanya kita harus melihat dari Amerika atau The Fed. Apalagi kalau misalnya nanti mereka bakal melakukan tapering, otomatis dana asing biasanya akan ketarik kembali ke negara asalnya mereka. Dan di kita pada saatnya nanti ya pun juga BI pun juga pasti akan berupaya untuk menarik kembali dana tersebut agar asing tertarik dengan emerging market, termasuk salah satunya kita di Indonesia. Nah, terus kedua, nilai tukar kurs. Inilah mungkin salah satu kelebihan kita dalam hal investasi emas dibandingkan dengan negara lain. Kalau di negara Amerika Serikat, mereka kan dalam dolar per troy ounce. Sementara kalau di kita itu dalam kurs rupiah. Nah, ini terjadi cukup menolong kita. Kenapa? Karena kita bisa lihat waktu sempat tahun 2017 ya, 2013 sampai 2017 harga emas sempat naik sampai kenceng $1.900 per ounce, terus drop lagi hampir 1.200 $1.300 per ounce. Tapi di kita secara rupiah harga emasnya terus menaik. Kenapa? Karena kita ketolong dari kurs dolar yang dimana yang berubah ya dari 9.000 ke 12.000. Jadi kurs kita melemah gitu terhadap dolar. Jadi kalau dilihat sama aja, meskipun international price US emasnya turun, tapi kita punya nilai terus kurs di pun juga naik karena melemah tersebut. Jadi ada faktor di situ. Jadi dua hal itulah sebenarnya yang key takeaway ya, tingkat suku bunga, selain sosial ekonomi politik, sama kedua mengenai nilai tukar kurs. Oke, nah itu kan tadi kita bicara soal faktor yang membuat harga fluktuasi emas lah, harga emas ya Mas. Nah, ini kan pasti teman-teman kumparan di sini yang menyaksikan juga kan pengen menentukan gitu sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk kita melakukan investasi di emas gitu, Mas. Nah, kalau buat teman-teman kumparan, depend ya. Kalau misalnya buat teman-teman yang memang investor itu biasanya kan punya time frame yang jangka panjang. Jadi anytime kita punya ada uang ya kita konsisten disiplin gitu. Semua portfolio ya, maksudnya semua aset kelas, baik itu usaha mau itu reksadana. Setiap kali kita ada dana ya kita sudah mulai start investasi. Jadi first income masuk, mulai investasi, baru sisanya buat expense hari-hari kita dan operational everything. Kalau misalnya buat teman-teman yang lebih suka istilahnya masuk at the right moment seperti itu yang sangat sabar menunggu, ya kalau dari saya sih biasa tipsnya adalah kita lihat range harga dalam waktu 1 tahun. Dan 1 tahun harga terendahnya berapa, harga tertingginya berapa, ya kita mulai entry-nya itu ya di harga median ke bawah. Oke, jadi itu ya harga entry-nya, harga median ke bawah ya kuncinya ya Mas. Dan juga tadi kan juga ada beberapa faktor untuk mempengaruhi naik turunnya harga emas juga itu jadi sebuah masukan juga. Jadi ketika beli itu juga harus melihat kondisi dan marketnya seperti apa. Nah, oke, sebelum saya lanjut nanya-nanya lagi nih, saya mau bacakan dulu nih pertanyaan dari teman kumparan di live chat ya. Oke, yang pertama pertanyaan datang dari @2020 Ria Melo ya. Pertanyaannya adalah, sebagai pemula, investasi apa yang cepat naik dan berkembang nih Mas? Berapa lama prosesnya harus kita tunggu sampai terlihat naik atau turunnya? Silakan Mas Indra. Itu pertanyaan yang saya juga holy grail tuh kayaknya tuh. Yang cepat naik bertumbuh dan berkembang. Problemnya ya setiap aset kelas itu ada karakteristiknya masing-masing ya. Cuma kalau misalnya mungkin teman 2020 melo, jangan melo ya kalau bisa. Kalau masih muda ya bisa seagresif mungkin lah. Jadi bisa mencoba aset-aset kelas yang seperti saham, reksadana, atau anak milenial sekarang kan lagi kripto gitu. Cuma remember gitu, in the end ya kita jangan menggantungkan masa depan kita kepada investasi. I mean like, selagi kita masih usia produktif, aktiflah untuk selalu meningkatkan aset-aset kita. In the end, tujuan investasi itu memang untuk mencapai tujuan kita. Cuman plus-plusnya dari investasi itu sebenarnya memang bonus
dari uang yang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Jadi dalam hari-hari selalu fokus kepada satu ya, either kita bisa tingkatin income kita, atau kedua ya bisnis kita sendiri sih. Jadi investasi Oke. in the end ya itu hanya meng-leverage aset yang kita miliki agar aset bekerja untuk kita. Jadi kalau ditanya Oh, yang paling high gain apa gitu kan, ya in the end you have to try your own gitu. Cuma kalau memang masih muda ya seagresif mungkin, cobalah aset-aset yang agresif. Gitu. Karena oke. setiap jenis aset ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, nah itu ya. Karena pada prinsipnya memang kita maunya cuan ya Mas, tapi kan cuan itu perlu proses dan tadi perlu pengetahuan. Jadi ketika kita masuknya itu udah tepat, insya Allah nanti kita dalam range waktu tertentu kita bisa panen cuannya. Oke, Amin. lanjut ya. Ini Mas ada yang nanya lagi nih sebenarnya pertanyaannya sebenarnya saya pengen tanyain juga, tapi sudah ditanya oleh teman kumparan. Ini kalau investasi emas nih Mas Indra tuh baiknya yang logam mulia atau yang emas perhiasan? Karena ada berbagai banyak nih. Kalau misalnya pakai emas perhiasan tuh gampangnya, jualnya gampangnya jual itu. Tapi kalau logam mulia tuh susah. Itu gimana Mas? Yang benar tuh yang mana sebenarnya? Jadi kalau misalnya di industri kita pada akhirnya ya mau itu emasnya perhiasan ataupun emasnya batangan kita tetap terima, pasti tetap diterima. Mau digadai pun juga pasti tetap terima. Jadi pasti laku. Mau bawa ke luar negeri pun juga kalau lagi krisis atau apa lari keluar bawa perhiasan bawa emas batangan pasti laku di luar. Cuman memang kalau kita ngomongin investment grade itu selalu disarankan emas batangan. Kenapa emas batangan? Terutama untuk yang bigger bar size ya, karena the bigger the bar size-nya, jadi ukuran denominasi batangannya semakin besar, maka akan semakin murah biaya produksinya. Semakin murah biaya produksi, maka kita punya investment break-even point-nya lebih cepat. Nah, kalau untuk perhiasan sendiri, biasanya ada cost of production, tergantung dari seberapa intricate atau seberapa cantik lah ya perhiasan itu dibuat gitu. Kalau semakin fashion, semakin branded, ya otomatis kita harus membayar harga yang sangat-sangat premium untuk perhiasan tersebut. Jadi kalau ditanya investasi lebih cocok mana, ya saya lebih sarankan ya emas batangan. Karena kalau namanya dalam investasi kita ngejar break even balik cepat, habis itu kita bisa untung seterusnya. Baik ya, itu dia ya. Cukup menjawab ya. Jadi memang itu tadi lebih baik memang logam mulia. Tapi kalau misalnya mau sebenarnya sih apa aja sih Mas, yang penting investasi. Tapi kalau memang mau dipilih mana yang terbaik ya pasti logam mulia lebih terbaik karena cost-nya tadi rendah dan secara harga juga akan jauh lebih stabil ke depannya. Oke, ini tadi sudah ada dua pertanyaan ya Mas, karena kan kita ini malam ini boleh bertanya sekaligus kita bagi-bagi cuan dengan emas gratis. Jadi selamat untuk akun Instagram @2020 Ria Melo dan @alfiani_nunik. Kalian mendapatkan satu voucher emas masing-masing sejumlah Rp100.000 persembahan Indogold. Ya, selamat ya. Luar biasa ya. Nah, untuk teman kumparan yang selalu mau nanya, ayo jangan ragu-ragu lagi karena masih ada 3 giveaway voucher emas lagi yang masih tersisa nih. Jadi langsung aja drop pertanyaannya di kolom live IG ini. Oke, sekarang gantian nih. Saya mau nanya Mas Indra ya. Nah, Monggo. ini kan tadi kan di awal saya juga sebutin ada kondisi di sini, market di sini, dan market di global seperti apa emas. Nah, apakah ada korelasinya nih antara tren harga emas sebagai komoditas di bursa berjangka global dengan harga logam mulia di Indonesia, Mas? Oke, tentu ada pasaran ya. Biasanya kalau yang kita bilang itu kan berarti kan gold digital atau gold paper over the counter ya. Jadi karena harga tersebut kan harga international price yang dimana kalau di Indonesia itu menjadi acuan. Cuma pada akhirnya namanya barang fisik yang ada di sini itu biasanya lebih premium harganya. Jadi Hmm, di Indonesia kita sendiri selain melihat itu sebagai acuan juga ada faktor lainnya tadi supply and demand. Jadi dan ya korelasinya tetap ada, tetap berkaitan. Cuma biasa harganya nggak akan bisa sama karena harga paper dan harga fisik itu berbeda. oke, nah terus lanjut nih, Mas Indra. Ini kan setelah Hmm, perekonomian kita kan mencatatkan peningkatan sebesar 7,07% ya di kuartal 2 2021 gitu kan. Terus Oke. pemberlakuan PPKM darurat dan level 4 diduga juga akan melemahkan peningkatan ekonomi di kuartal 3 dan 4. Nah, bagaimana sih Mas prospek harga emas hingga akhir tahun dengan melihat situasi seperti ini? Kalau melihat situasi prospek seperti ini, biasanya kalau situasi ekonomi membaik, ini sih dari CPM Group kebetulan ya. Jadi hasil analisanya, kalau mereka lihat
secara international price, karena kan acuannya kan dari yang COMEX tersebut, itu dalam waktu 1 tahun atau tahun depan, itu kemungkinan range harga emas masih akan cenderung stabil di level tersebut. Jadi high-nya di situ, low-nya juga di situ gitu. Apakah ada kan peningkatan dari harga emas tersebut? Kita belum tahu. Cuma yang pasti kalau misalnya terjadi inflasi, kenaikan inflasi itu biasanya juga akan diiringi dengan kenaikan harga emas. Jadi ya kita harus Oke, pay attention juga sih terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Karena tadi CPM Group kan ngomongin kan international price and international market ya. oke. Baik, ini saya pertanyaannya agak ke basic lagi nih Mas. Nih ngomong-ngomong soal emas, kenapa sih emas itu disebut sebagai investasi jangka panjang? Hmm. Karena seperti kita lihat sendiri nature ya, emas itu kan karakteristiknya adalah yang memang dia global currency, terus dia juga insurance. Nah inilah insurance ini. Jadi kalau kita lihat insurance ini dia kita jangka panjangnya kenapa? Karena kita bisa lihat gitu, harga emas itu bukan yang 1 tahun bisa naik fantastis 100%, 200%, 300%, enggak. Dia itu kenaikannya biasa mengikuti inflasi. Nah, jadi kalau misalnya kayak contoh kerusuhan, inflasi gila-gilaan, nah itu harga emas juga naik gila-gilaan. Nah, jangka panjang kalau kita lihat range-nya, kita baru bisa benar-benar melihat hasilnya secara nyata itu kalau investasinya 5 tahun ke atas. Nah, jadi kalau misalnya, makanya saya selalu saranin teman-teman, kalau misalnya mereka masih muda, investlah ke berbagai portfolio aset investasi. Cuma memang selalu sisihin sebagian untuk emas. Karena asuransi, ketika sesuatu yang nggak tentu, market paper down, biasanya kalau harga emasnya itu akan naik ke atas. Gitu. Nah, Mas, soal masalah jangka waktu itu berapa lama sih kita perlu investasi emas sampai akhirnya itu bisa menikmati keuntungannya gitu? Ada nggak sih range-range Tergantung, kalau tertentu gitu? misalnya bisa beli di bottom sih ya dalam waktu 1 tahun 2 tahun udah bisa menikmati. Cuma biasanya saya saranin ya kalau kita memang investasi emas jangka mindset investasinya ya panjang, at least ya time frame-nya 5 tahun ke atas gitu. Oh, Karena 5 kalau tahun ke dari atas ya. ya pasti jaminan mutu deh beli di harga paling atas hari ini pun juga anggapnya harga paling atas gitu ya nanti ke Hmm. depan 5 tahunnya pun juga kelihatan pasti ada hasil gitu. Tapi ngomong-ngomong gitu, kok saya jadi kepikiran pengen jadi Nobita ya Mas ya, biar bisa punya mesin waktu balik ke 10 tahun yang lalu. Saya juga mau itu. Kalau kalau bisa, kalau Mas punya mesin waktu ya Mas saya gaji Mas saya mau minta gaji 1 miliar, 2 miliar juga nggak apa-apa. Oke, ini yang nanya banyak banget nih Mas Indra ya. Jadi ini ada lagi Iya. aku bacain dari Riz Maulana ya pertanyaannya. Kalau investasi emas khususnya logam mulia dalam jangka waktu berapa tahun sih sudah bisa dibilang ini sebenarnya udah ditanya tadi ya. Mungkin Mbak Udah Riris Mas. kelewatan ya. Jadi tadi Mbak Riris jawabannya adalah kurang lebih 5 tahun ya Mas ya. Tapi Iya. ya kurang lebih gitu. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Ini Ya. dari Edlung Prilianto ya. Apakah nilai emas di perusahaan trading forex sama dengan di Indogold? Lalu apakah emas cocok untuk trading seperti falas atau forex? Nah, silakan nih. Nah, Kayaknya agak teknis nih. nah, ini sebenarnya pertanyaannya sih sama Mas yang udah tanya juga gitu. Ketika nanyain Hmm, korelasi harga di COMEX sama di sini. Ya, kalau yang di forex hmm, paper itu basically sama, paper gold. Ya, hmm. istilah over the counter kan. Jadi ketika kita beli paper gold tersebut, Indian kita harus jual. Kita nggak ada fisiknya ya. Ketika kita Hmm, jual per awal, pada posisi kita harus beli. Jadi otomatis hmm, tidak akan sama ya fisik ya seperti tadi saya bilang akan ada premiumnya. Kalau ditanya cocok oke. nggak untuk trading gitu, ya ini balik lagi. Kalau memang nature orangnya itu tipe trader bukan investor ya. Jadi istilahnya hari ini beli besok jual, hari ini jual besok beli kayak gitu. Ya lebih cocok memang ya di market yang tadi seperti disebut penanya tersebut gitu. Jadi maksudnya beli ya di forex market karena memang mereka quick gain ya, quick gain, high risk gitu kan, tapi ya juga ya high reward. Nah, sementara kalau di investasi ya mereka memang the time is their friend gitu. Uang itu ya milik mereka, mereka tidak ada pressure dari orang lain gitu, mereka ada lebihan uang yang diinvestasikan dalam jangka panjang. Oke, baik. Ini lanjut Mas, pertanyaan dari Ed Nona Embun ya. Mas, kalau mau investasi emas di online, apakah menjanjikan dan aman? Karena kan nggak ada tuh wujud fisiknya kalau kita beli fisik emas batangan gitu.
Nah, jadi tergantung penyelenggaranya sih. Kalau kebetulan kalau di kita itu kan kebetulan di bawah regulator. Nah, regulator itu memaksa kita sebelum menjual emasnya harus ada emas fisiknya yang tersimpan di Hmm. kustodi. Dari situ barulah boleh kita menawarkan kepada masyarakat. Balik lagi kepada nasabahnya, kepada customernya. Karena tiap customer pun juga punya profil yang masing-masing berbeda. Ada yang nyaman beli secara online, digital, yang belum melihat wujudnya. Ada juga yang istilahnya yang tidak nyaman, maunya ya saya kalau beli mau ada emas fisiknya gitu. Whatever it is ya dikembalikan lagi kepada Mbak Bun. Senyaman apa gitu. Karena kita harus mengerti produknya, kita harus nyaman, yakin. Karena kalau misalnya kita taruh duit, invest, tapi kita nggak ngerti produknya, harga besok naik ya ketawa-ketawa, tapi kalau harga besok turun, kita dak dikduk, ini gue beli apaan kucing dalam karung gitu. Jadi ya Iya. mesti kali betul gitu kita punya produk investasi yang kita beli. Jadi tahu ya, memang harus Hmm. kita harus belajar dulu minimal ya apa yang kita beli, kita mau apa dan tujuan kita tuh apa gitu ya. Jadi itu Betul, menarik sekali makanya jawabannya dan terus investasi kumparan. oke, oke, oke. Siap. Oke. Ini jadi selamat ya untuk Instagram @lungpriyanto dan @nonaembun ini kalian mendapatkan satu voucher masing-masing sejumlah Rp100.000 persembahan dari Indogold ya. Waduh, nih lumayan banget ya, luar biasa nih Mas Indra. Bagi-bagi cuan malam ini ya, bagi-bagi voucher emas gratis untuk teman Amin. kumparan yang aktif untuk nanya. Oke, langsung saya mau nanya lagi ya, karena masih ada lagi nih ternyata jadi teman kumparan yang tadi belum kebagian atau punya pertanyaan menarik dan kayaknya ini layak untuk ditanya gitu, masih ada lagi satu kesempatan untuk mendapatkan emas gratis malam ini. Oke, tapi sebelum itu saya ada pertanyaan lagi nih Mas Indra ya. Jadi kita Monggo. lanjut soal investasi emas lagi nih. Tapi yang ingin saya bahas kali ini adalah yang virtual. Oh, ini sebenarnya udah sama ya. Nih gini nih. Kalau tadi kan soal keamanan dan apakah bisa valid gitu. Tapi ini soal yang emas virtual ini dengan cara mencicil kita tapi belum pegang barangnya ini gimana, Mas? Kita mencicil. Oh. Misalnya kita beli sekian gram, kita cicil tapi kita belum pegang barangnya, itu gimana mekanismenya? Oke, jadi sebenarnya mekanismenya emasnya kan sudah ada di kustodi emas fisiknya. Nah, Hmm. bedanya ya emas fisik itu ya milik rame-rame ya, karena kan orang kan ada Hmm. yang belinya 0,1 gram, 0,02 gram itu ditiupnya hilang gitu kan. Nah, itu Hmm. kepemilikannya dicatat dahulu secara digital. Namun Hmm. pada saat customer ingin atau nasabah ingin menarik barangnya bisa. Syaratnya Hmm. harus ada saldo dengan kepingan terkecil. Kepingan terkecil itu Ya. kalau saat ini kita kan ada dua brand ya. Jadi brand Hmm. Antam dan UBS. Kalau dari UBS sendiri dan Antam itu kepingan terkecilnya saat ini adalah 0,1 gram. Jadi buat Hmm. teman-teman yang mau narik fisiknya bisa, asal kepingan saldonya sudah terkumpul 0,1 gram. Nanti tinggal tarik aja, akan ada biaya production cost atau sertifikat, biaya kirim, dan biaya asuransi. Jadi mekanismenya tetap ada emas fisiknya, cuman memang dicatat secara digital dahulu. Oke. Nah, Mas Indra, ini kan kalau apa? Kalau kita mau mulai investasi emas, ini ada nggak sih biaya yang perlu diperhitungkan gitu, khususnya seperti pajak atau biaya administrasi misalnya gitu dari emas yang Nah, kita kalau beli? untuk dari secara administrasi sih, di kita sih nggak kenain ya. Biaya transfernya juga boleh dibilang hampir nol. Sekarang kita juga masih kita yang tanggung hal itu gitu. Biaya penitipan juga masih gratis dari Indogold. Semoga bisa gratis terus ya. Kalau Amin. untuk pajak ya, kita sebagai warga negara yang baik ya tentu harus taat pajak. Dan di emas sendiri itu ada PPh 22, kenanya 0,45%. Kalau buat teman-teman yang sudah terverifikasi NPWP-nya. Cuman kalau misalnya yang tidak memiliki NPWP atau tidak memberikan informasi NPWP, itu dikenakan pajaknya 0,9%. Nah, harga yang kita tampilkan itu biasanya harga yang belum terverifikasi NPWP-nya. Jadi basically ya beli tinggal lihat harganya cocok ya, tinggal beli aja sih, tinggal invest. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik nih Mas. Ini kan saat harga emas melemah gitu ya, harga aset kripto justru menanjak lagi. Nah, hal ini Hmm. memicu pendapat bahwa dua produk investasi ini cocok untuk dikombinasikan. Apa betul gitu, Mas? Jadi kombinasi aja gini, kripto juga, emas juga gitu. Nah, jadi kalau di saya itu biasanya selalu ngomongin alokasi portfolio dan kalau misalnya kita muda kita agresif. Jadi kalau kita tahu sendiri kalau kripto itu kan tokennya banyak banget ya.
Jadi kalau kita invest di token yang benar ya asik ya, apalagi kalau kayak Solana gitu. Sorry, nggak boleh ngomong token. Maksudnya kalau invest di token yang benar ya naiknya kenceng sekali gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lagi pegang token yang salah ya turunnya juga kenceng gitu. Jadi ya memang mesti hati-hati. In the end kita harus bagi portfolionya gitu. Oh saya orang yang tipe yang sangat ngebear banget. Misalnya kalau sampai hilang, pokoknya saya dapat sekalian gede. Kalau bisa hilang ya udah hilang lah gitu. Jadi saya taruh misalnya 80% di kripto gitu. Ya silakan. Asal memang itu sesuai dengan profil resiko investasi. Tinggal nanti kita combine. Oh tapi saya juga mau jaga-jaga nih 10%. Saya taruh reksadana atau saya taruh emas gitu kan. Tinggal ngaturnya. Karena Indian yang tahu tujuan investasi kita apa dan yang ngerti diri kita ya kita sendiri gitu, kita yang nyaman seperti apa gitu. Jadi ya try to trace back and look back gitu, sebenarnya gue melakukan investasi ini untuk apa sih dan senyaman apa gue melakukannya dan gue nyamannya di investasi di apa gitu. Iya, balik lagi ya masih ke tujuan investasi ya. Kalau kombinasi ya monggo aja karena kan instrumen investasi itu kan banyak sekali gitu kan. Tinggal tadi Mas Indra sebut ini mau lebih dominan kemana, kemana kayak gitu ya. Mau resikonya tinggi atau resikonya sedang atau resikonya rendah kayak gitu kan. Itu balik lagi ke Iya, yang punya uang siapa gitu kan. Yang siap iya menikmati betul cuan Mas. dan resikonya siapa gitu. Tapi bener Mas, saya pengen jadi Nobita Mas. Kita pengen balik lagi ke 20 tahun yang lalu bisa Iya, kali ya. boleh Mas, kalau ada ini kabar-kabari saya Mas, kita membuat duit bersama Mas kalau begitu Mas. Oke, ini jadi sekarang sudah lebih jelas ya teman kemarin di rumah ya, apa aja yang harus diperhitungkan sebelum investasi emas. Pertanyaan saya nih kali ini Mas ya, bagaimana sih Mas terkait Indogold nih? Produk investasi emas di Indogold bisa menjadi pilihan untuk para investor nih yang mau melakukan investasi. Oke, jadi di kita percaya namanya itu reputasi itu penting gitu. We have been start this from a long time since 2009. Jadi ini juga second generation family business. Tapi ya sekarang kita juga sudah karena cukup besar, jadi udah nggak bisa family business. This is a corporate business already ya. Dan that's why kita sangat concern dengan regulasi. Kita pun juga turut ikuti dengan OJK, bahkan pun juga keamanan sistem ISO 27001. Jadi ya itulah mungkin we try to always serve the customer dan kita juga selalu berusaha berinovasi yang terbaik ke depannya. Intinya kita percaya investasi adalah untuk semua orang. Oke, nah ini ada lagi Mas pertanyaan terakhir yang untuk giveaway kita kali ini ada dari akun @wirya_hadi. Dia nanya, mana lebih baik kita mencetak emas batangan dalam jumlah graman kecil atau graman besar? Mana yang lebih menguntungkan nih? Kalau saya saranin biasanya sih yang besar, at least 100 gram. Karena kalau misalnya kita bagi biaya produksi atau biaya sertifikatnya dengan berat gram aslinya ya 100 gram lebih murah. Kalau misalnya 1 kilo lebih mantap lagi. Cuma saya sadar teman-teman di sini punya kenyamanan masing-masing gitu. Saya jadi punya ada satu customer yang dia nyamannya cuma kumpulin sampai 10 gram. Jadi setiap kali 10 gram dia tarik, setiap kali 10 gram dia tarik gitu. Jadi ya itu saya kembalikan lagi ke kenyamanan teman-teman sendiri gitu. Kalau di rumah punya brankas kayak yang di film Money Heist itu yang gede gitu ya 1 kilo ya nggak apa-apa ya Mas ya. Tapi kalau yang enggak sih. Kalau yang misalnya di rumahnya misalnya naruhnya kayak di koper, kalau di brankas kecil gitu ya mungkin yang graman 1 graman gitu 10 graman itu jauh lebih enak dan lebih gampang dibawa-bawa sih Mas kira-kira kalau saya seperti itu sih. Iya. Asal jangan ketahuan istri. Hilang semua dong. Enggak ya. Paling pas dibuka isinya beda ya. Oke, selamat ya untuk akun Instagram @wirya_hadi. Kamu mendapatkan 1 voucher emas terakhir persembahan Indogold sejumlah Rp100.000. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Indogold. Ini yang sudah memberikan kesempatan untuk belajar terkait investasi emas dan juga mendapatkan apresiasi berupa voucher emas. Oke, saya bacain ya, yang beruntung. Mungkin tadi teman-teman skip gitu atau lupa siapa aja yang menang untuk mendapatkan giveaway kali ini. Jadi sudah ada ya beberapa akun Instagram yang tadi pertanyaan sudah dijawab oleh Mas Indra. Selamat kepada @2020riamelo, @alfiani_nunik, @lumpriyanto,
@wiriyah_hadi dan @nona_embun. Ya, selamat kalian mendapatkan satu voucher emas masing-masing sejumlah Rp100.000. Jangan lupa untuk standby direct message Instagramnya karena tim Kumparan akan menghubungi kalian terkait pemberian giveaway. Sekali lagi, selamat ya. Aduh, Congrats. nih Mas Indra kayaknya obrolannya masih seru ya, tapi nggak terasa ya kita sudah sekitar 40 menit berlalu. Terima kasih kepada Mas Indra Syuriah yang sudah menyempatkan waktu dan bagi-bagi hal informatif buat teman Kumparan semua ya Mas ya. Sampai ketemu di Thank you, acara Mas. Kumparan lainnya Mas ya. Nanti kalau saya udah jadi Nobita, saya kabarin Mas Indra. Ya. Siap, ditunggu ya, Mas. Siap. Sehat selalu ya Mas ya. Tetap semangat ya. Sehat, Mas. Bye-bye juga di teman-teman buat yang udah hadir di Kumparan Investasi. Siap. Bye-bye. Bye. Terima kasih, luar biasa, seru sekali ya. Terima kasih juga untuk teman Kumparan yang sudah setia ya nontonin kelas investasi episode 6 kali ini. Kalau kalian masih banyak pengen tahu nih hal-hal yang diketahui seputar investasi, kalian bisa banget kunjungi halaman Kumparan Bisnis di website kumparan.com ya. Pastinya di situ kalian bisa mendapatkan banyak informasi lebih mendalam mengenai investasi. Nah, untuk teman-teman bisnis yang mau seputar informasi terupdate dari dunia investasi, tentunya bakal bermanfaat banget buat kamu dan bisa aja langsung join ke Telegram teman bisnis Kumparan, dijamin bisa mendapatkan insight-insight dalam menjalankan investasi kalian. Jadi langsung aja join ke link Telegramnya di kum.pr/teman bistek ya, T-nya besar. Iya, memang ya investasi emas adalah sesuatu yang sangat menggiurkan dilihat dari banyaknya dan daya tarik serta penggunaannya di berbagai industri. Sepertinya agak sulit untuk menyatakan bahwa investasi emas ini tidak berharga gitu ya. Meski begitu, ada baiknya kita juga harus cek tren yang terjadi saat ini serta kondisi pasar emas dunia. Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan dengan bijak dan tentunya dengan harapan akan meraup untung nantinya. Karena tujuan investasi adalah cuan, cuan, cuan. Nah, untuk kamu yang tertarik banget sama investasi emas, semoga pertanyaan kalian hari ini sudah terjawab semua dan makin yakin untuk meluangkan, mensisihkan tabungan kalian untuk memulai investasi di emas ya. Jangan lupa pantau terus halaman Kumparan Bisnis untuk mendapatkan informasi terupdate seputar investasi dan saham di setiap harinya. Saya Gesit Prayogi dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di kelas investasi bulan depan ya. Dadah.